Manakah dari kedua smartphone ini yang harus kalian pilih kalau kalian punya duit 3 jutaan? Oke, kita bakal bahas kedua smartphone ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi Note 10 Pro dan ini adalah Poco X3 Pro. Kedua smartphone ini tuh harganya cuma beda 100.000 aja ya, dan kalian bisa lihat detailnya di sini. Yang pertama kita bahas soal desainnya terlebih dahulu. Buat desain jelas Redmi Note 10 Pro dengan material kacanya jauh lebih terlihat mewah ketimbang Poco X3 Pro yang pakai material polikarbonat. Buat secara dimensi pun Redmi Note 10 Pro lebih tipis ya, yaitu dengan ketebalan di 8,1 mm dan Poco X3 Pro di 9,4 mm. Dan buat beratnya pun demikian, Redmi Note 10 Pro punya berat di 193 gram dan Poco X3 Pro punya berat di 215 gram. Buat secara keseluruhan, aku bakal bilang secara subjektif kalau desain Redmi Note 10 Pro ini jauh lebih bagus ya ketimbang Poco X3 Pro. Dan aku bisa menyarankan ya buat kalian yang mentingin penampilan, Redmi Note 10 Pro ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena desainnya ini nggak norak dan bisa diterima semua orang. Selanjutnya kalau segi layar, si Redmi Note 10 Pro menggunakan layar berpanel Super AMOLED dan Poco X3 Pro menggunakan layar berpanel IPS. Sementara sisanya ini banyak yang mirip, mulai dari resolusi yang sama-sama Full HD+, luas layar yang sama-sama 6,67 inci, sama-sama support HDR10 dan sama-sama punya refresh rate di 120 Hz. Sebenarnya buat kualitas kalau dijajarin gini nggak terlalu jauh ya bedanya. Keduanya sama-sama enak, cuma warna di Redmi Note 10 Pro ini bakal lebih keluar dan hitamnya ini lebih pekat banget. Jadinya ini lebih enak ya buat dilihat. Terus kelebihannya, karena udah pakai panel Super AMOLED, si Redmi Note 10 Pro ini udah bisa pakai fitur Always On Display yang nggak bisa dipakai di layar berpanel IPS kayak si Poco X3 Pro ini. Sementara kalau buat perlindungannya, si Poco X3 Pro sedikit lebih baik nih karena pakai perlindungan layar Corning Gorilla Glass 6 dan si Redmi Note 10 Pro ini pakai Corning Gorilla Glass 5. Jadi menurut penilaian secara objektif dan subjektif bisa disimpulkan kalau layar dari Redmi Note 10 Pro jelas lebih bisa kasih experience lebih dan bisa juga dibilang kalau lebih baik ketimbang Poco X3 Pro. Kalau buat performanya tentu udah jelas ya kalau Poco X3 Pro bakal unggul di sektor ini, dimana Poco X3 Pro pakai chipset Snapdragon 860, sementara Redmi Note 10 Pro pakai chipset Snapdragon 732G. Snapdragon 732G tentu bukan chipset yang lemah, ini termasuk chipset yang udah bagus buat performanya. Cuma kalau kita bandingin dengan Poco X3 Pro yang pakai chipset Snapdragon 800 series, tentu udah ketahuan kalau ini bukan lawan sebadan dari Snapdragon 732G milik Redmi Note 10 Pro. Buat skor benchmark pakai Antutu versi 9, si Redmi Note 10 Pro dapetin skor di 350 ribuan. Sementara Poco X3 Pro ini ada di angka 560 ribuan. Kalau pakai 3D Mark, base loop dari Redmi Note 10 Pro ini ada di angka 338, sementara lowest loopnya ada di angka 336 dengan stability di 99,4%. Sementara kalau Poco X3 untuk base loopnya ada di angka 3432, lowest loop skornya ada di angka 3190 dan stability-nya ada di 92,9%. Kalau pakai aplikasi Geekbench 5, skor dari Redmi Note 10 Pro ini di single core-nya ada di angka 563 dan kalau multi core-nya ada di angka 1755. Sementara buat Poco X3 Pro ini dapetin skor 754 buat single core-nya dan 2636 buat multi core-nya. Jadi kalau dilihat dari segi performanya udah jelas buat kalian yang doyan main game, Poco X3 Pro bakal jadi pilihan yang sangat-sangat tepat, bahkan jika dibandingkan smartphone lainnya sekalipun.
Dan terakhir kita bahas soal kameranya. Secara angka spesifikasi, Redmi Note 10 Pro ini unggul dibandingkan Poco X3 Pro, di mana punya kamera beresolusi 108 megapiksel berbanding 48 megapiksel yang ada di Poco X3 Pro. Buat kamera makronya pun juga demikian, si Redmi Note 10 Pro punya sensor yang lebih besar yaitu 5 megapiksel berbanding 2 megapiksel. Sementara kalau buat kamera depannya, si Redmi Note 10 Pro punya kamera beresolusi 16 megapiksel dan Poco X3 Pro punya kamera yang punya resolusi lebih besar yaitu 20 megapiksel. Nah, kalau buat hasilnya kayak gimana? Di sini bisa kalian lihat keduanya sama-sama memberikan hasil yang cukup memuaskan buat smartphone di harga 3 jutaan. Cuma buat saturasi dari Redmi Note 10 Pro ini agak lebih tinggi ya dibandingkan Poco X3 Pro. Terus detail gambarnya juga lebih baik si Redmi Note 10 Pro nih, jadinya memberikan hasil yang lebih enak buat dilihat ketimbang Poco X3 Pro. Buat keakuratan warna si Redmi Note 10 Pro, dimana foto bunga ini tuh harusnya lebih ke warna merah ya, sementara di Poco X3 Pro ini agak lebih muda atau pink gitu. Kalau buat malam hari, warna hitamnya Redmi Note 10 Pro ini lebih pekat, jadinya gambar itu cenderung lebih gelap, tapi lebih kelihatan bersih juga dibanding Poco X3 Pro yang lebih terang tapi sedikit noise. Kalau buat kamera depan, hasil foto Poco X3 Pro ini lebih ngezoom ya, dan warnanya juga cenderung lebih pucat. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari Redmi Note 10 Pro, ini yang lagi aku lihat sekarang, dan yang ini adalah Poco X3 Pro. Sekarang kita coba buat jalan kayak gini ya, kurang lebih. Oke. Kesimpulannya, udah pasti kalian yang anaknya gaming banget, pakai HP bisa 80%-an buat main game, si Poco X3 Pro ini adalah pilihan yang tepat banget. Chipset kelas flagship dengan harga cuma 3 jutaan aja itu merupakan hal yang epic banget dikasih sama Poco X3 Pro ini. Sementara buat kalian yang mau dapetin hal terbaik dari hampir segala sisi, mulai dari desain mewah, layar cakep, performa yang masih oke, hasil foto yang bagus juga, kalian bisa pilih si Redmi Note 10 Pro yang merupakan smartphone terlengkap di harga segini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video perbandingan kedua smartphone ini, manakah yang harus kalian pilih di rentang harga 3 jutaan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Pilih mana jadinya? Kalau aku sih, tetap Redmi Note 10 Pro. Karena udah jarang main game. Yap, ini aja.